Gorok Ahok, Ahok musuh Islam, Ganyang Cina. Ditulis oleh Argo dari Siver.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Semalam saya nonton film di salah satu stasiun televisi dengan judul Flight of the Phoenix sampai pukul 2 pagi. Film ini mengisahkan tentang sebuah pesawat kargo C-119 yang dipiloti oleh Kapten Frank Towns atau Dennis Quaid yang terjatuh di padang gurun Gobi. Para penumpang dan pilot selamat, namun mereka justru terdampar di padang gurun yang sangat luas dengan persediaan makanan dan minuman yang terbatas. Salah satu penumpang yang putus asa mengatakan kepada penumpang lainnya yang memakai kalung salib yang besar di lehernya bahwa agama hanya memecah belah manusia. Ucapan penumpang yang putus asa itu menggiring saya akan situasi dan kondisi pada Pilkada DKI Jakarta 2017 ini, di mana situasi dan kondisinya tidak lebih tidak kurang hampir sama dengan kondisi para penumpang yang terdampar di gurun pasir itu. Hembusan politisasi SARA yang begitu kencang dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 ini membuat mayoritas warga DKI Jakarta seolah-olah terdampar di padang gurun yang sangat luas dan putus asa tidak mampu berbuat apa-apa kecuali berharap pada pertolongan Tuhan Sang Empunya nafas kehidupan. Aksi-aksi dan perilaku yang di luar batas kewajaran telah memporak-porandakan akal sehat dan norma-norma batasan sosial yang berlaku. Setiap saat dapat terjadi hal-hal yang di luar nalar manusia, mulai dari aksi-aksi massal dengan dalih bela agama, penolakan mensolatkan jenazah, sampai penolakan dan pengusiran calon wakil pemimpin DKI Jakarta. Perilaku tidak beradab ini menimbulkan luka batin yang cukup dalam bagi umat beragama yang rindu akan kedamaian dan keadilan. Manusia boleh menolak umat yang datang beribadah kepadanya, namun Tuhan menerima semua umat manusia yang datang kepadanya dengan hati yang bersih. Apa yang diungkapkan oleh penumpang yang terdampar di gurun pasir yang sangat luas itu jika dikaitkan dengan kondisi dalam Pilkada DKI ini ada benarnya. Agama hanya memecah belah umat manusia, daya rusaknya begitu kuat. Nilai-nilai sakral dalam agama dicemplungkan semena-mena ke dalam arus jeram politik demi kepentingan segelintir oknum tamak. Sesungguhnya agama dan politik adalah dua hal yang berbeda dan saling bertolak belakang, seperti sisi negatif dan positif dalam medan magnet, seperti air hujan di atas daun talas, seperti air dan minyak zaitun yang tidak mungkin dan tidak akan pernah bisa disatukan. Jika Karl Marx mengatakan bahwa agama adalah candu rakyat yang dikaitkan dengan Pilkada DKI Jakarta 2017 ini, sangat nyata kebenaran yang terkandung. Dalam konteks politik, distorsi politik dalam kecanduan manusia terhadap agama dapat memutarbalikkan kebenaran menjadi kejahatan, begitu pula sebaliknya kejahatan bisa menjadi suatu kebenaran. Situasi menjelang 19 April 2017 seolah-olah menggiring kita kembali ke abad 19 di mana agama dijadikan kendaraan politik dan alat kekuasaan untuk menindas dan membohongi publik. Saat ini agama dikondisikan sedemikian rupa oleh para pelacur politik untuk membunuh kesadaran manusia melalui doktrin fanatisme beragama. Padahal sesungguhnya agama diciptakan untuk mengawal perilaku manusia agar tidak liar, terkendali, dan tidak mengingkari keilahian Allah yang Maha Besar. Mayoritas rakyat DKI yang masih tetap konsisten memelihara idealisme untuk mengawal cita-cita bangsa di tengah arus jeram arogansi umat beragama kini tidak mampu berbuat apa-apa dan terkooptasi dengan situasi yang tidak sehat ini. Jika politik yang notabene adalah urusan kedagingan duniawi manusia dicampur adukan dengan doktrin agama yang hakiki, maka perpecahan antar umat beragama tidak dapat terhindarkan. Ini fakta yang sudah terjadi dalam Pilkada DKI Jakarta ini. Mereka yang menangis, mereka yang terluka, mereka yang tertindih beban berat hanya mampu menonton dagelan sirkus yang dipentaskan di atas panggung penuh dengan kemunafikan. Padahal bangsa kita dikenal dunia sebagai bangsa yang berbudi luhur, tenggang rasa, dan tepo seliro. Namun semua itu kini telah luntur digerus oleh ulah para oknum politik yang menghalalkan segala cara melalui doktrin agama demi ambisi kekuasaan yang sifatnya hanya sementara di dunia yang renta ini. Hanya sikap ulas asih yang melegakan jiwa yang terdampar dalam kumpulan manusia yang hidup dengan memuaskan nafsu, saling menggigit dan saling membinasakan. Suatu citra yang menyedihkan, tapi terpaksa kita harus tersenyum pahit. Kura-kura begitu.
Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komentar di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Argana pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.